Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anak ibu, jumpa kembali dengan Ibu Husna dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan memasuki pelajaran keempat ya, dengan materinya hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ya, anak-anak ibu, kalau di rumah kita menjadi seorang anak ya, dengan anggota keluarga yang lainnya. Jika di sekolah kita akan menjadi seorang murid. Nah, setiap diri kita baik di rumah maupun di sekolah, kita memiliki tanggung jawab. Apakah anak-anak pernah mendengar kata tanggung jawab? Tahukah kalian apa itu tanggung jawab? Nah, mari dengarkan penjelasan Ibu pada pelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, sub materi kita pada hari ini yaitu tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi, jika kita melakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, maka kita akan beruntung ya, beruntung terhadap apa-apa yang telah kita lakukan. Namun, jika kita melakukan tanggung jawab itu tidak dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Oke. Kemudian contoh tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan Allah kita adalah sebagai hamba Allah yang memiliki tanggung jawab kepada Allah. Ya. Contohnya misalnya dengan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Kemudian contoh tanggung jawab yang lainnya yaitu tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Ya, dengan cara kita harus giat belajar dan menjaga kesehatan. Allah telah memberikan kita fisik yang sempurna, ya. Oleh karena itu, maka kita harus menjaga kesehatan anggota tubuh kita sebagai bukti tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh tanggung jawab berikutnya yaitu tanggung jawab kepada orang tua. Seperti Ibu katakan tadi, di rumah kita sebagai seorang anak, kita harus bertanggung jawab kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Kita harus berbakti kepada mereka, taat kepada orang tua, patuh dengan ucapan mereka, dan harus bersikap santun jika berbicara kepada orang tua kita. Kemudian contoh tanggung jawab yang lainnya yaitu tanggung jawab kepada guru. Di sekolah, kita sebagai murid, seorang murid itu memiliki tanggung jawab di sekolah kepada gurunya, yaitu bagaimana cara bertanggung jawabnya. Kita harus belajar dengan giat, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sampai dengan selesai, serta harus patuh kepada bapak dan ibu guru atas apa yang diperintahkannya. Kemudian tanggung jawab berikutnya yaitu tanggung jawab kepada lingkungan. Nah, di lingkungan kita adalah sebagai masyarakat. Kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, tanggung jawab ini juga ada dalilnya di dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran surah Al-Mudatsir ayat 38, Allah berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi anak-anak, kita ini akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Kapan kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri? Kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di yaumil akhir di hadapan Allah terhadap apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Kemudian
Dalil berikutnya yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi anak-anak, meskipun saat ini kita tidak memiliki jabatan apapun, tapi sebenarnya kita adalah pemimpin, yaitu pemimpin terhadap diri kita sendiri. Kita menjadi pemimpin terhadap anggota tubuh kita, mata kita, tangan kita, segala anggota tubuh yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi pemimpin terhadap diri kita sendiri. Ya, kalau di rumah pemimpin kita adalah ayah yang memimpin anggota keluarga. Nah, di sekolah ibu guru yang menjadi pemimpin atas murid-muridnya. Kemudian jika di sebuah negara Bapak Presiden adalah pemimpin untuk seluruh masyarakatnya, ya, rakyatnya. Nah, ini semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita pimpin, ya. Maka dari itu, berbuat baiklah selama kita hidup di dunia dengan melakukan tanggung jawab secara sungguh-sungguh. Kemudian anak-anak, tanggung jawab itu juga ada manfaatnya, ada hikmahnya. Apa saja? Yang pertama, akan dihormati oleh orang. Jika kita menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas, orang akan senang kepada kita dan kita akan dihormati oleh banyak orang. Kita tidak akan dicemooh karena kita anak yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mendapatkan jalan menuju kesuksesan. Tentu saja anak yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dan anak yang bersungguh-sungguh itu tentu ke depan dia akan menjadi anak yang sukses. Kemudian yang ketiga, dapat dipercaya banyak orang. Nah, jika kita bertanggung jawab, orang percaya kepada kita karena dia telah melihat bahwa kita bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga orang banyak akan percaya kepada kita dan kita dianggap sebagai orang yang amanah. Kemudian yang keempat, dapat menumbuhkan rasa disiplin. Tentu saja sikap tanggung jawab tadi melatih kita untuk terus berbuat disiplin dengan mengerjakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, ya. Jadi masih banyak hikmah atau manfaat dari tanggung jawab. Anak-anak boleh bertanya lagi kepada orang tua atau mencarinya di buku pelajaran yang lain, ya. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Ibu berharap dengan materi tanggung jawab ini, anak-anak ibu dapat melatih dirinya untuk menjadi anak yang bertanggung jawab, yang sukses kelak di masa depan nanti, dan tentunya dengan kita bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh, maka di yaumil akhir ketika Allah meminta kita mempertanggungjawabkan semua amalan yang telah kita lakukan, insya Allah kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik karena selama di dunia kita berlaku baik, ya. Baik anak-anak, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan segala kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.